Jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom teman-teman Aposo, hari ini kita akan kembali ke pendalaman Alkitab. Sebelum kita memulai PA kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepadamu mengucap syukur ya Allah untuk setiap kasih setia yang boleh kami rasakan sampai saat ini, di mana keadaan kami ya Tuhan di tempat kami masing-masing boleh dalam keadaan yang sehat. Kami boleh kembali ya Tuhan Yesus untuk ber-PA bersama pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan yang boleh pimpin dan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga PA kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah apapun yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan lewat PA pada malam hari ini boleh terjadi buat kami, sehingga kami boleh semakin terberkati. Kami boleh sama-sama bertumbuh dan belajar ya Bapak, untuk menjadi semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang boleh memberikan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga PA kami pada malam hari ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami berdoa buat setiap kami ya Bapak, pribadi saat ini. Biarlah PA malam hari ini boleh menguatkan kami di tengah situasi dan kondisi saat ini yang memang tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang pegang kehidupan kami, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik ya Bapak, sehingga selepas dari situasi kondisi saat ini, kami boleh menjadi manusia-manusia lebih baik lagi, menjadi naposo-naposo yang semakin dapat menjadi berkat ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapak, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak Allah, agar kami boleh layak melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa bersyukur kepadamu. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Amin. Kakak boleh memperkenalkan diri nggak? Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Erika. Saat ini aku adalah Daposo HKBP Maranatha Rawalumbu, bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dan hari ini aku diminta sharing sama pengurus tentang berdoa dan juga bekerja ora erlama. Oke. Boleh cerita nggak sih Kak, dalam pengalaman hidup Kakak, apa sih hal dasar yang mendorong Kakak untuk berdoa? Hal mendasar yang mendorong aku berdoa, sebenarnya semuanya itu berproses ya. Kalau dari aku pribadi sih, aku menganggap kalau itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi awalnya nggak langsung aku menganggap doa itu sebagai kebutuhan, tapi di dalam perjalanannya aku menganggap pada akhirnya doa itu adalah kebutuhan. Mungkin entah terdoktrin sama pikiran aku atau enggak, tapi aku merasakan bedanya kalau aku berdoa sama aku nggak berdoa. Itu jelas banget bedanya. Contoh nih, kalau misalnya kita berdoa, kita bisa bukan menghilangkan sih, tapi meminimalisir hal-hal yang nggak sesuai sama keinginan kita di sepanjang hari itu. Beda kalau kita nggak berdoa. Kalau kita nggak berdoa, pasti ada aja gangguan sepanjang hari itu yang bikin kita bisa nggak kondusif atau nggak fokus sama apa yang mau kita kerjain sehari itu. Awal mulanya sih aku nganggap berdoa itu kayak Tuhan itu adalah genie di Aladin atau kayak Om Jin di Jin dan Jun. Semua yang aku minta pada saat itu harus dikabulkan pada saat itu juga. Tapi balik lagi, doa itu berproses. Waktu Tuhan gak ngabulin apa yang aku minta, aku belajar kalau waktu aku bukan waktunya Tuhan. Kalau rancangan aku gak selalunya rancangan Tuhan. Jadi dari situ aku menganggap bahwa doa itu benar-benar kebutuhan. Gimana sih orang yang butuh? Gimana sih kalau orang berhenti nafas? Ya doa itu adalah nafas kita sebagai orang Kristen. Kayak gitu sih. Lama-lama tuh Tuhan punya caranya tersendiri lah. Akhirnya aku ada juga jam doa. Kenapa aku punya jam doa?
Itu berawal dari aku sebagai pengurus Dinaposo dipercayain sebagai seksi doper. Wah, itu tugas tanggung jawabnya sih berat banget ya. Karena aku ngeliat juga track record dari kakak dan abang di kepengurusan sebelumnya yang wow, kualitas dan kuantitas doanya aku tuh masih jauh banget lah dibandingin mereka. Kayak aku nganggep mampu nggak ya aku, bisa nggak ya aku kayak mereka itu, kayak kakak dan abang-abang di kepengurusan sebelumnya. Nah itu sih yang juga bisa memotivasi kehidupan berdoa kita. Akhirnya kita kan mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus sama dong sama mereka. Punya jam doa yang tadinya ngedoain cuma doa-doa pribadi, terus jadi ngedoain pengurus, ngedoain teman-teman Aposo, ngedoain gereja, bahkan ngedoain negara. Sama sekali nggak pernah kepikiran sih untuk ngedoain itu semua. Tapi ya jadi terbiasa, ya ala bisa karena terbiasa sih. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Bagaimana Kakak merasakan bahwa doa, iman, dan perbuatan itu sangat berkaitan dengan hidup Kakak selama ini? Oke, menurut aku doa, iman, dan perbuatan itu saling berkaitan erat, nggak berdiri sendiri-sendiri, merupakan satu kesatuan. Kayak dikotbahkan Abang Henry waktu di PM minggu lalu, kalau itu tuh ibarat bukan rel yang berdiri sendiri-sendiri, lalu pada satu titik mereka berjumpa, baru jadi satu, nggak kayak gitu, tapi mereka beriringan. Aku kasih contoh, sekalian aku juga mau sharing, waktu aku dulu mau masuk SMA. Dari TK sampai SMP, aku ada di sekolah Katolik yang sama. Sayangnya nggak ada SMA-nya, jadi aku nggak lanjut ke SMA di sekolah yang sama. Jadi SMA-nya aku harus mencari SMA yang lain. Waktu itu pertimbangannya, dana keluarga aku terbatas. Adik-adikku harus masih sekolah. Jadi otomatis aku berpikir untuk melanjutkan ke SMA negeri. Aku bawa dalam doa ke Tuhan untuk bisa masuk ke SMA negeri, Tuhan tunjukin jalan. Aku nggak tahu tuh informasi SMA negeri, karena kan udah beda ya sistemnya sama sistem-sistem yang sekolah sekarang. Dulu harus cari informasinya sekolah ke sekolah, pokoknya satu persatu didatengin SMA negerinya, kayak gitu cari informasinya. Aku berdoa sama Tuhan, minta, ya Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, Tuhan izinin, tolong dong aku bisa masuk ke SMA negeri, supaya ngeringanin mama sama adik-adikku nggak pusing-pusing. Ya udah, itu doa aku kan. Terus abis berdoa itu aku nggak cuma diaminin, tapi diimanin kalau Tuhan bakal jawab doa aku. Ya jawabannya apa ya terserah, balik lagi ke Tuhan. Tapi aku benar-benar fokus ngedoain kalau aku mau kerinduannya sih masuk SMA negeri. Itu udah doa iman. Terus perbuatannya apa? Tadi kan udah didoain, udah diimanin. Ya kita harus usaha dong ada perbuatannya. Ya tadi aku bilang cari informasi sebanyak-banyaknya. Entah dari dananya, dari gimana tesnya, dari gimana sekolahnya, yang dekat ke rumah tuh yang kayak gimana juga. Terus aku tanya sama kakak-kakak dan abang-abang yang dulu baik di gereja maupun tetangga, gimana sih bisa masuk SMA itu, tes-tesnya apa aja ya, ada soal-soalnya seperti apa, ya kayak gitulah. Aku berusaha cari sendiri kayak gitu, itu usaha aku. Ya lanjut udah dapet semua informasinya, mau tesnya ya dilakukanlah belajar dan belajar. Sampai akhirnya udah selesai tes, menunggu pengumuman nih. Berarti balik lagi dong ke berdoa tadi, berdoa, iman, perbuatan. Perbuatannya apa? Waktu itu aku bilang di doa aku sama Tuhan, Tuhan, aku mau masuk SMA ini, aku berdoa, aku beriman, semua usaha udah aku lakukan nih. Jadi aku mengerjakan bagianku dan aku percaya semua serahkan juga ada Tuhan yang punya bagiannya sendiri. Apapun jawabannya, tolong kuatin aku ya Tuhan. Jadi aku doanya kayak gitu. Terus sampai pengumuman itu pun aku juga bukan bernazar sih, tapi kayak ngomong dalam hati. Bukan ngomong dalam hati, tapi ngomong sama Tuhan gitu. Ini ya teman-teman yang mungkin kita harus pelajarin, doa itu gak perlu kata-kata yang bagus. Kayak kita ngomong sama Bapak kita, ya kayak gitu juga kita ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Mungkin gak mesti lipat tangan, tutup mata, tapi di hati kita ngomong sama Tuhan, ya kayak gitulah tips mudahnya untuk berdoa gitu, semudah itu berdoa. Singkat ceritanya, pas hari hanya itu, aku ada dua pilihan nih dikasih Tuhan, nunggu pengumuman ke SMA atau ikut saudara jalan-jalan. Semua saudara-saudara udah bilang, udahlah ikut aja jalan-jalan refreshing, toh lu pasti bakal masuk kok di SMA itu gitu kan. Terus aku bilang, tapi aku udah berdoa kalau sampai pengumuman hari itu, pokoknya sampai jawaban doaku ada, aku nggak bisa kemana-mana, aku harus nunggu di rumah. Ya udah, bener dong, aku nggak jadi ikut tuh sama saudaraku jalan-jalan. Akhirnya benar, pengumumannya kan jadi yang sama waktu jalan-jalan. Keluarlah pengumuman itu sekitar sore, dan ternyata puji Tuhan aku diterima di SMA tersebut. Agak nyesel juga sih nggak jalan-jalan sama keluarga, enggak kayak gitu. Nah akhirnya ya udah Tuhan jawab doanya, aku diterima masuk di SMA itu. Dari titik itu aku belajar bahwa iya, waktu kita doa, waktu kita iman, waktu kita berbuat, Tuhan tuh akan punya caranya sendiri, kerjanya sendiri buat melakukan bagian dia.
Jadi doa, iman, dan perbuatan tuh nggak bisa berdiri masing-masing sendiri-sendiri, itu satu kesatuan. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, jika Kakak berdoa untuk hal yang sama secara terus-menerus, tetapi seperti tidak atau belum terkabul tuh Kak doanya, menurut Kakak, apakah kita terus mendoakannya atau anggap saja jawabannya tidak? Oke, ini masih berkaitan sama poin kedua, aku meneruskan sih. Nah, setelah kita udah berdoa, beriman, sama berbuat tadi, ternyata doa kita belum dijawab-jawab sama Tuhan, atau bahkan nggak dijawab nih Kak, udah doa, udah usaha sekenceng-kencengnya, ya udah sampai nangis-nangis juga, tapi kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan ya Kak, itu pada apa? Ya sabar dong Rosalinda, Ferguso. Nah, kita harus lihat lagi nih jawaban Tuhan akan doa kita. Sekarang kita harus menelisik diri kita sendiri, meneliti diri kita sendiri. Nah, apa sih yang udah gue doain? Doanya tuh udah rutin atau belum? Kenceng atau enggak? Udah tiap hari atau belum nih? Terus waktu kita berdoanya itu maksa ke Tuhan atau kita berserah penuh sama Tuhan? Terus yang ketiga, kita udah siap gak sih waktu Tuhan akan menjawab doa kita itu, respon hati kita, sikap hati kita kayak apa? Itu kita harus benar-benar tanya sama diri kita sendiri. Jangan pernah pakai akal dan hati kita yang terbatas buat menilai Tuhan yang tidak terbatas di tempatnya yang tidak terbatas. Jadi kadang yang bikin kuasa Tuhan terbatas tuh bukan Tuhannya loh, tapi kitanya yang bikin kuasa Tuhan nggak terbatas. Jadi terbatas sama diri kita, Jadi terbatas sama diri kita. Contohnya kenapa? Mungkin kayak teman-teman bilang, ya lu enak Kak, waktu SMA doa lu terjawab, lu masuk SMA yang seturut kehendak lo gitu kan. Nah ini cerita aku yang waktu kuliah. Aku kuliah dulu 2010 D3 dan lulus tahun 2013. Aku berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, aku mau langsung lanjut di tempat yang sama tanpa jeda, langsung dari D3 ke S1. Terus Tuhan jawab gak? Waktu itu jawaban Tuhan tidak. 2013 itu aku nggak langsung extend di tempat yang sama. Tuhan baru jawabnya 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian baru Tuhan jawab doa aku. Bukan di tempat yang sama pula, itu aku sedih banget. Bukan di tempat yang sama, harus nunggu 5 tahun. Terus aku balikin lagi ke diri aku. Oh, kalau kita bercermin dari Alkitab, Abraham sama Sarah aja nunggu punya anak lebih dari kurang lebih 25 tahun. Lah gue siapa? Nunggu 5 tahun aja udah bersungut-sungut, udah berkeluh kesah, udah kayak putus asa, meninggalin Tuhan segala macam. Ya udah nih, di dalam masa penantian itu pun aku terus doain. Doanya mungkin ya kurang-kurang kencang kali ya, maksudnya seingat aja, semaunya aja ngedoain. Akhirnya Tuhan jawab kok dalam 5 tahun tersebut, aku diizinin Tuhan untuk boleh nerusin ekstensi S1 gitu. Nerusin ekstensi S1, kuliah dengan baik, kerja dengan baik, boleh pelayanan juga dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Terus aku udah sampai di titik 5 tahun kemudian, aku bilang, wow, Tuhan itu luar biasa ya. Aku mintanya A, tapi dia kasihnya triple A udah itu plus lagi. Terus aku berusaha mencoba memposisikan diri aku sama Tuhan. Wah, kalau Tuhan 5 tahun yang lalu ngasih aku kesempatan untuk kuliah di tempat yang sama, langsung nggak pakai jeda, kira-kira hasilnya sama nggak ya Tuhan sama kayak yang aku rasakan saat ini? Mungkin iya, aku bisa kuliah pada saat itu di tempat yang bagus itu. Tapi gimana dengan adik-adikku? Mungkin adik-adikku nggak bisa lanjut sampai kuliah karena biayanya semua otomatis ke kuliah aku. Mama aku pusing-pusing. Terus mungkin aku juga bisa berhenti bekerja, nggak bekerja, mengingat lokasinya yang jauh dari rumah, jauh dari tempat kerja juga. Aku harus ngeluarin banyak biaya kos, biaya transportasinya dan segala macam. Tapi kan otakku nggak nyampe tuh kepikiran yang kayak gitu. Makanya waktu Tuhan kasih titik ini, Tuhan kasih juga refleksi. Kalau 5 tahun yang lalu aku kasih kamu kayak gitu, itu hasilnya. Dan kalau aku kasih kamu yang sekarang, ini hasilnya. Jawaban kita tuh atau kehendak kita tuh belum tentu sama ya sama jawaban yang kehendak Tuhan. Makanya jangan batasin kuasa Tuhan sih di dalam kehidupan kita. Aku tahu sih teman-teman dan sadar juga karena aku juga mengalami, kita itu generasi yang pengennya serba instan, serba cepat, serba mudah, serba segala sesuatunya. Tapi ingat, Tuhan itu bukan jin atau bukan gimmick yang ngasih kita segala sesuatu. Menurut aku sih semuanya kembali lagi butuh proses ya teman-teman. Bayangin deh, kalau kamu minta langsung kamu kasih, kamu gak berproses, kayak menyedihkan gak sih makna hidup kita gitu. Mungkin ada di satu sisi kita bakal bahagia banget, wah Tuhan aku berdoa langsung dikasih nih. Tapi kita gak berproses, padahal proses itulah nilai yang sebenarnya mahal dan segala macamnya ada di situ gitu. Enggak yang langsung kita minta, langsung kita dapetin seperti itu. Doa itu juga menurut aku bukan kayak transaksi yang
kita bisa minta sesuka hati, terus kita jadi nggak fokus sama Tuhannya yang pemberi berkat, tapi kita malah fokus sama semua yang kita minta, semua yang kita pengen. Pokoknya kita pengennya diberkati, kita fokus sama berkat Tuhan, tapi bukan fokus sama Tuhan. Padahal nggak kayak gitu. Kayak tadi aku bilang juga, ada motivasi doanya, ada proses Tuhannya, segala macam. Dan itu yang bikin kehidupan berdoa kita bisa jadi lebih baik. So teman-teman, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang terkecil, aku rasa sih belum terlambat lah, bahkan yang tua sekalipun, untuk belajar berdoa, belajar menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Kita lihat kok beda orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang benar-benar hidupnya berdoa, sama orang-orang yang hidupnya nggak berdoa. Mungkin kayak kemarin tuh ada yang menarik ya, dari yang Mami Yanti bilang, nggak berdoa, nggak ibadah, nggak berbuat baik, tapi hidupnya baik-baik aja. Ya kita kan emang belum tentu tahu teman-teman. Biasanya di sharing orang kan hal-hal yang menyenangkan aja, tapi kita nggak tahu di balik hal yang menyenangkan itu ini baik nangis, ngerasa sendiri, ngerasa kesepian. Jadi ya aku bilang sih, doa itu kekuatan, doa itu nafas kita. Ya gimana kita menjalani hidup kita, hari-hari kita, itu semua harus kita gantungin sama doa. Ya Tuhan itu gak sejauh apapun kok, dia cuma sejauh doa. Jadi sampein doa kamu, semua isi hati kamu sama Tuhan. Cuma dia yang ngerti kamu, cuma dia yang tahu dan akan memberikan apa yang lebih daripada yang kamu pikirkan, butuhkan dan doakan. Karena dia yang tahu kebutuhan kita jauh lebih dari kita sendiri. Yang pasti kita harus sesuai kebutuhan ya teman-teman, bukan cuma semua keinginan kita. Jadi ganti aku jadi sesuai kehendak Tuhan, ganti kehendakku jadi kehendaknya. Kan kita udah diajarin juga di doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita harus benar-benar belajar memasrahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Pasrah bukan berarti nyerah ya teman-teman, tapi mempercayakan segala sesuatunya sama pemilik kehidupan kita. Oke Kak, terima kasih ya Kak buat waktunya. Semoga sharing ini bisa membantu ya teman-teman. Semoga sharing ini jadi bisa berkat. Jadi penyalur berkat bukan beban. Jadi nafas aktif mumpung masih hidup. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Shalom, nama gue Hendrik Manurung. Sekarang kesibukan gue bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Kebetulan gue udah bukan apostol lagi, gue udah menikah di tahun 2018. Sekarang sudah memiliki anak satu, biarlah diajakin sama mereka untuk sharing. Jadi semoga sharing yang bisa gue kasih ini itu boleh bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman. Boleh nanya nggak Bang? Dalam pengalaman hidup Abang, apa sih hal yang mendasar Abang untuk berdoa? Pengalaman mendasar ya? Hal mendasar yang membuat gue untuk berdoa itu lebih kepada kebutuhan. Tapi kalau dulu, hal mendasar gue berdoa itu lebih kepada ya biasa aja, kayak misalkan doa makan, doa tidur, doa sudah bangun, doa sebelum bangun. Tapi setelah pengenalan yang lebih, kebetulan gue tertangkap di salah satu organisasi kampus. Di situ diajarin bahwa doa itu sebenarnya adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi makin kesini itu pengenalan akan doa gue lebih ke ya karena gue sebenarnya butuh doa itu, butuh Tuhan, bukan karena gue memiliki masalah baru gue berdoa ke Tuhan. Itu nggak salah juga sebenarnya ketika lo berdoa ada masalah dan lo berdoa ke Tuhan, tapi lebih kepada ya karena gue butuh Tuhan, gue berdoa. Oke Bang, lanjut pertanyaan gue. Bagaimana sih Abang merasakan bahwa doa, iman, dan perbuatan itu sangat berkaitan di dalam kehidupan sehari-hari? Doa, iman, dan perbuatan itu kalau misalkan di Alkitab ada dituliskan ya, itu satu hal sebenarnya yang satu sih. Ketika lo berdoa, lo mengimani doa itu, dan lo juga tetap berbuat, melakukan apa yang lo doakan. Kenapa? Karena pada dasarnya itu kalau misalkan kita mengimani sesuatu tanpa perbuatan itu sama hakikatnya kayak mati. Jadi sama halnya kayak doa. Ketika lo berdoa, doa, tapi nggak ngelakuin, ya sama aja kayak misalkan, oh Tuhan, besok aku mau ujian, biarlah kiranya besok aku dapat nilai 100, tapi nggak belajar. Nah, analogi simpelnya seperti itu. Makanya ketika dibilang doa, iman,
sama perbuatannya itu satu. Mungkin contoh kasusnya itu kayak misalkan gue mau menantikan kelahiran anak pertama gue, Gloria. Itu hal yang sangat luar biasa buat gue, terutama itu pertama kali gue menjadi seorang ayah. Dia itu datang ke rumah sakit udah pembukaan 3, tapi harus menjalani induksi ibunya itu sampai hari kedua, jadi udah habis 1,5 kantong. Terus ketika dia mau lahir sempat masuk ke ruang sesar dulu, karena waktu itu memang kesakitan yang luar biasa yang nggak bisa gue gambarkan sebagai laki-laki, itu dirasakan sama istri gue. Jadi waktu itu sama-sama ngobrol untuk dilakukan sesar aja, tapi mukjizat Tuhan itu luar biasa. Makanya gue bilang kenapa doa, iman, dan perbuatan itu sangat-sangat berkesinambungan, karena waktu itu gue berdoa, Tuhan kalau memang harus seperti ini, ya udah, aku percaya sama Tuhan. Jadi bukan doa itu bukan mendorong supaya keinginan kita itu dimaui Tuhan, tapi doa itu adalah supaya keinginan kita itu selaras sama Tuhan. Jadi di situ ya puji Tuhan, Gloria akhirnya pun lahir dengan secara normal. Itu mukjizat Tuhan sih. Makanya dibilang doa, iman, dan perbuatan itu satu. Ketika lo berdoa dengan iman yang betul-betul percaya kepada Tuhan, hasilnya itu nyata. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bang, jika Abang pernah berdoa untuk hal yang sama secara terus-menerus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari doa itu tidak terkabul Bang. Nah, apakah Abang terus mendoakan itu, atau Abang menganggap itu doa yang tidak terkabul gitu, ya udahlah gitu. Kalau dibilang seperti itu ya, doa yang kita doa terus-menerus tapi belum dijawab sama Tuhan, itu lebih kepada sebenarnya apa sih fokus doa kita? Kalau gue sih gitu. Jadi gue pernah, yaitu tadi gue ambil contoh kasus yang kelahiran anak pertama gue. Jadi gue berdoa ke Tuhan, Tuhan kalau misalkan memang Gloria harus lahir secara sesar, biarlah itu keinginan Tuhan. Tapi kalau memang misalkan Tuhan berkehendak dia untuk lahir normal, biarlah dia lahir normal gitu. Dan memang saat itu posisinya adalah gue nggak tahu nih Tuhan akan berkarya seperti apa, tapi percaya apapun keputusannya Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tuh nggak pernah merancangkan yang jahat, dia selalu merancangkan yang indah. Hanya interval waktunya yang dibikin Tuhan agak lama. Nah, dalam interval waktu itulah sebenarnya kita dituntut untuk percaya sama Tuhan gitu. Jadi ketika lo berdoa, itu bukan seperti misalkan lo minta ke Bapak, Pak aku minta duit dong buat jajan, tiba-tiba dikasih 2.000. Beda. Jadi Tuhan tuh udah merancangkan hidup kita sedemikian rupa. Jadi ketika kita berdoa, itu bukan menggeser rencana Tuhan supaya jadi rencana kita, bukan. Tapi bagaimana keinginan kita itu bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Sebenarnya doa itu seperti itu. Dan ketika kejadian itu di saat si Gloria mau lahir, nah disitulah betul-betul iman gue ya, dan sifat bukan sifat sih, lebih ke gimana cara kita ngambil keputusan saat itu betul-betul berserah sama Tuhan. Jadi disitulah Tuhan bimbing gue step by step sampai akhirnya memang ternyata kalau Gloria sesar di situ hasilnya itu ya bahaya secara medis, karena sempat dia itu masuk ke ruang sesar dan ternyata di situ lanjut sampai ke pembukaan 8 dan siap untuk melahirkan. Kalau Gloria di sesar di pembukaan 8 itu kata dokternya beresiko. Jadi sampailah di titik itu, ya udah akhirnya bisa lahir dengan normal, dan puji Tuhan semuanya berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan sih gitu. Oke Bang, ada gak sih buat mungkin semangat buat teman-teman yang mungkin lagi berkumpul dalam pekerjaan, boleh Abang kasih semangat lah atau yang ujian sekarang Bang? Untuk yang sedang cari pekerjaan sekarang, yang paling penting itu dalam hidup, coba pikirin baik-baik. Kalian mau kerja sebagai apa? Passion kalian untuk kerja itu apa? Dan yang paling penting itu jangan ke gaji dulu, tapi kalian bekerja sesuai dengan passion. Jadi kualitas itu
mengikuti nanti nilai standar kalian berapa. Jangan menilai standar kalian terlalu tinggi tapi kalian gak punya kualitas. Itu yang susah. Karena dunia ini dituntut kita untuk boleh semakin fleksibel dan boleh berkembang. Karena banyak saingan lah dari luar, bukan cuma kita-kita aja. Jadi yang paling penting itu, kalian mau jadi apa, passion kalian apa, kerjakan apa yang kalian sukai. Itu sih. Dan kalau untuk teman-teman yang ujian, percaya Tuhan bantu kalian sedemikian rupa. Ketika kalian sudah belajar, ketika kalian sudah melakukan setiap ujian soal dengan baik, praktik soal dengan baik, ketika hari itu datang, Tuhan akan bantu kalian. Jangan takut. Dan yang bagi belum mendapat pekerjaan sampai sekarang, jangan khawatir. Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kalian. Dengan catatan, kalian tetap apply kerjaan, kalian memperlengkapi diri kalian baik-baik. Misalkan kalian kekurangan keterampilan di mana, kalian lengkapin itu. Ikutin, misalkan ada webinar kan, ikutin aja nggak apa-apa. Itu bisa menambah skill sih, soft skill kalian. Itu aja sih paling. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita mari bersatu dalam doa. Kita akan menutup sesi kita pada hari ini. Yalah Bapa yang berada di kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Bapa atas berkat yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami hingga pada sore hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas satu topik yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengenal diri kami secara personal dan Allah secara personal melalui setiap hal yang kami doakan ke Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya setiap doa dan permohonan yang kami panjatkan ke Tuhan itu boleh menjadi satu dan menjadi doa permohonan kami yang luar biasa ke Tuhan untuk boleh melakukan aktivitas kami selanjutnya. Bapak juga yang boleh ingatkan kami, bukan kehendak kami di atas kehendak Tuhan, tapi kehendak Tuhan yang di atas kehendak kami. Ajar kami ketika kami boleh berdoa, kami boleh betul-betul meletakkan diri kami untuk boleh dipimpin Tuhan kemanapun Tuhan mau menuntun kami. Kami percaya Bapak, rancangan Tuhan itu indah dan tidak ada satupun rancangan Tuhan itu yang buruk. Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang ujian. Engkau yang boleh berkati setiap mereka ya Bapa dalam setiap persiapannya, agar kiranya mereka boleh mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa agar mereka boleh berdoa dan berusaha dengan baik ketika hari ujian tiba, dan hasilnya pun boleh membanggakan untuk mereka, bukan karena nilai tapi boleh karena proses yang boleh mereka rasakan yang membawa kepada hasil yang luar biasa atas penyertaan tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga yang boleh berkati setiap keluarga kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, di tengah-tengah setiap kondisi negara kami yang sedang dilanda pandemik ini ya Tuhan. Kau yang boleh ingatkan kami untuk boleh melakukan apa yang boleh pemerintah anjurkan. Jangan kiranya hati kami bebal ya Tuhan, tapi biarlah kiranya Engkau yang boleh gelisahkan kami, agar kami boleh menjadi pribadi yang taat kepada pemerintah sama ketika kami taat kepada Tuhan. Bapak yang boleh ingatkan kami untuk kami melakukan setiap protokol yang boleh diberikan pemerintah, agar kiranya kami boleh diluputkan dari bencana ini dan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan keluarga kami di waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami, dan itu boleh menjadi satu hal yang indah dan luar biasa untuk kami semua. Tuhan saja yang boleh pimpin dan sertai ya Tuhan setiap halnya, terutama kepada adik-adik kami sekarang ya Tuhan, pengurus Naposo yang baru. Engkau yang boleh berkati mereka ya Bapa, biarlah kiranya mereka yang boleh Tuhan berikan hati, Tuhan berikan kemauan untuk boleh menjangkau setiap jiwa, terlebih mendoakan setiap jiwa ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi anak-anak yang Tuhan percayakan lebih lagi untuk menjangkau setiap teman-teman mereka yang masih belum mengenal atau bahkan belum merasakan keindahan dari firman Tuhan. Tuhan yang boleh kuatkan mereka agar mereka boleh satu hati dalam mengerjakan pelayanan ini, dan mereka pun boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, bukan hanya capeknya yang mereka rasakan, tapi boleh merasakan kasih dan penyertaan tangan Tuhan dalam setiap apa yang boleh mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kau yang boleh pimpin dan sertai setiap halnya, agar kiranya kami boleh pulang dan kami boleh beristirahat di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.